di sesi terakhir, teman-teman, yang saya ingin jelaskan adalah bahwa ternyata Allah itu sebenarnya udah mengajarkan kita secara literal gitu ya tentang bagaimana sih kita melakukan performance review di dalam Al-Quran. Nah ini menarik banget teman-teman. Jadi kita tuh seenggaknya punya baseline yang jelas ya, dan Allah tuh udah ngasih petunjuk yang jelas tentang gimana sih caranya mengukur performance tim kita gitu. Lihatnya di mana? Kita bisa lihat di ayat surat Al-Azzalah gitu ya, di hari akhir gitu, di hari kiamat. Ayat ini kan bercerita tentang ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, kemudian proses terjadi hari kiamat lah gitu. Dan di akhir itu adalah ketika manusia itu keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar-pencar gitu ya, dan diperlihatkan semua perbuatan mereka. Nah, di sini terutama di ayat 7 dan 8, Allah meng-highlight bagaimana Allah melakukan pengukuran ataupun penilaian kepada hamba-hambanya gitu. Dengan apa? Pertama, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dan yang kedua adalah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah gitu. Jadi yang Allah nilai itu adalah pertama kebaikan yang hambanya lakukan seberat zarah pun, dan yang kedua adalah keburukan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh hambanya seberat zarah pun gitu. Nangkep nggak maksudnya? Jadi teman-teman ya, sebagaimana Allah itu melakukan pengukuran performance manusia di hari akhir, di hari penimbangan, Allah itu melakukan pengukuran dengan sisi baiknya dulu, baru masuk ke dalam sisi buruknya gitu. Maka mindsetnya ketika kita ingin melakukan pengukuran performance baik untuk diri kita ataupun untuk tim kita perlu mengukur dengan melihat pada nilai positifnya dulu, baru dengan nilai negatifnya kayak gitu. Makanya istilahnya mungkin kita bisa sebut Quranic positivity gitu ya. Karena sekarang kan ada istilah toxic positivity gitu ya. Karena toxic positivity itu adalah ketika kita melihat semuanya dengan pandangan positif gitu, hingga akibatnya kita terlalu optimis, kita terlalu percaya diri, kita terlalu yakin, kita menganggap semuanya adalah hal baik dan seterusnya kayak gitu. Nah padahal Allah tuh ngajarin gitu, kita tuh harus balance juga, kita harus seimbang, ada sisi baik dan ada sisi buruk yang perlu kita nilai. Tapi caranya adalah kita lihat dulu yang baiknya, baru kemudian kita lihat yang buruknya. Kenapa? Nah, hikmahnya adalah ketika kita melihat sesuatu dengan yang baiknya dulu, kita akan mudah banget bersyukur, teman-teman. Gitu. Karena ketika kita sudah bersyukur, maka itu akan mudah sekali bagi kita untuk bersabar atas hal-hal buruk ataupun kekurangan yang kita miliki. Gitu. Jadi tujuannya itu bukan untuk menyalahkan, bukan untuk ngeblaming gitu ya, bukan untuk apa-apa gitu, tapi justru kita bertujuan untuk saling menguatkan dan berusaha untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi memang kita melihat sesuatunya dari yang baik-baiknya dulu nih, baru yang buruknya dulu gitu. Dan itu yang Allah tunjukkan kepada kita caranya gitu ya. Maka kalau teman-teman lihat ya di slide-slide sebelumnya, di penjelasan sebelumnya, pasti yang pertama itu adalah tentang hal-hal baiknya dulu tuh gitu, baru kemudian di hal-hal buruknya. Bahkan saya juga pernah dapat materi ya tentang feedback itu kalau nggak salah, juga metode seperti itu, kita mengapresiasi dulu baru kemudian kita berikan hal-hal yang sifatnya perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan kayak gitu. Nah ini yang penting teman-teman ya, jadi ini setidaknya bisa, harapannya bisa menjadi baseline gitu ketika kalian ingin melakukan performance review. Kalian lakukan sesuai dengan ya bagaimana Allah mengukur ataupun melakukan penimbangan performance dari hamba-hambanya gitu ya, dengan melihat nilai baiknya dulu baru kemudian nilai buruknya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga pemaparan materi sebelumnya itu bermanfaat untuk kalian semua. Harapannya materi ini bisa menjadi reminder dan juga bisa menjadi penambah wawasan gitu ya, agar ketika kita melakukan proses manajemen review di internal perusahaan kita ataupun di internal tim kita atau bahkan untuk diri kita sendiri, kita sudah tahu nih step by step yang mungkin perlu kita lakukan, dan kemudian harapannya gitu ya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Karena memang pada akhirnya kan tujuan dari performance review itu adalah membuat tim kita ataupun diri kita itu jadi bisa menghasilkan performance yang maksimal, bisa memberikan yang terbaik gitu ya, bisa amanah dalam menjalankan tugas-tugas kita, dan kita yang melakukan proses penilaian itu juga nggak azalim juga gitu ya. Kita bisa memberikan proses penilaian yang ahsan, yang baik untuk teman-teman kita dengan penilaian yang sangat komprehensif dan adil. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.